Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 1, mata kuliah aspek hukum dalam bisnis dan ekonomi, yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Rizky Hidayatullah. Yang kedua ada rekan saya, Ciwi Agus Lukman Lavau, dan rekan saya juga, Septian Nurmalasari. Oke, pernah gak sih kalian beli barang online, udah excited nungguin, yang datang malah zonk? Atau pernah gak beli barang di toko, kata penjualnya ori, tapi yang datang malah KW? Nah, kalau kejadian seperti itu, tenang aja teman-teman. Teman-teman nggak sendirian, karena sebagai konsumen, kita dilindungi undang-undang di Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Di video kali ini, kita bakal ngebahas tentang apa sih konsumen, apa bedanya konsumen dan pelanggan, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tanpa basa-basi lebih lama lagi, kita langsung aja ke bahasan kita. Yang pertama, kita bakal ngebahas pengertian konsumen dan pelaku usaha. Konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang atau jasa yang tersedia di masyarakat. Sedangkan pelaku usaha adalah orang atau badan hukum yang menjalankan usaha di Indonesia dalam berbagai bidang ekonomi. Jadi di satu sisi ada kita sebagai konsumen, di satu sisi juga ada pelaku usaha. Nah, keduanya baik konsumen maupun pelaku usaha punya hak dan kewajiban yang sama. Yang kedua, kita bakal ngebahas apa bedanya konsumen dan pelanggan. Di dunia bisnis sering dibedain antara konsumen dan pelanggan. Konsumen adalah siapapun yang menggunakan barang atau jasa, sedangkan pelanggan adalah konsumen ataupun orang yang menggunakan barang atau jasa dan melakukannya secara berulang. Artinya semua pelanggan adalah konsumen, tapi nggak semua konsumen adalah pelanggan. Nah, tadi kan kita udah ngebahas apa bedanya konsumen dan pelanggan. Sekarang kita bakal ngebahas apa bedanya konsumen akhir dan konsumen antara. Kalau konsumen akhir itu mereka ataupun masyarakat yang beli untuk digunakan oleh mereka sendiri. Contohnya kalian beli sabun untuk digunakan sendiri. Sedangkan kalau konsumen antara itu konsumen yang beli produk untuk diolah kembali atau digunakan kembali. Contohnya pabrik beli kain untuk dijadikan baju. Kita sekarang mulai masuk ke inti bahasannya, yaitu asas pelindungan konsumen. Pelindungan konsumen diatur berdasarkan 5 asas. Yang pertama ada asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan, dan yang kelima asas kepastian hukum. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama tadi asas manfaat. Asas ini mengajarkan bahwa perlindungan konsumen harus memberi manfaat sebesar-besarnya kepada pelanggan maupun kepada pelaku usaha. Tujuannya agar semua pihak sama-sama untung dan terlindungi. Selanjutnya ada asas keadilan. Asas keadilan memastikan semua orang punya kesempatan yang sama, baik konsumen maupun pelaku usaha. Semuanya punya hak dan kewajiban yang harus dihargai dan dipenuhi. Nah, selanjutnya asas keseimbangan. Intinya, ini tuh soal menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dari konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah, baik dari sisi materi maupun sisi moral. Selanjutnya ada asas keamanan dan keselamatan. Asas ini menjamin bahwa barang atau jasa yang dikonsumsi harus aman dan tidak membahayakan. Konsumen berhak atas rasa aman saat membeli barang maupun menggunakan barangnya. Baik, sekarang kita masuk pada hak dan kewajiban konsumen. Sebagai konsumen, kita tuh punya banyak hak. Mulai dari hak buat merasa nyaman dan aman waktu pakai produk, sampai hak buat milih barang yang kita suka. Kita juga berhak dapat info yang jelas, boleh ngeluh kalau kecewa. Dan kalau dirugikan, kita punya hak buat diganti rugi. Jadi jangan ragu buat speak up kalau dirugiin. Tapi ingat, selain hak, kita juga punya kewajiban. Misalnya, baca aturan sebelum pakai barang, bersikap jujur saat beli sesuatu, dan jangan lupa bayar sesuai yang disepakati. Kalau ada masalah, kita juga wajib ikut proses penyelesaiannya, jangan kabur. Selanjutnya, adapun hak dan kewajiban pelaku usaha. Nah, buat pelaku usaha juga ada aturannya. Mereka berhak dapat bayaran dan dilindungi oleh hukum. Tapi mereka juga harus jujur, kasih info yang benar, dan nggak boleh diskriminasi pas jualan. Kalau ada masalah, mereka harus tanggung jawab dan kasih solusi. Jadi jangan cuma nyari untung doang. Selanjutnya, tahapan transaksi konsumen. Proses belanja itu ada tahapannya. Pertama, kita cari info dulu. Itu namanya pra-transaksi. Terus, kita beli barangnya, itu transaksi. Nah, kalau udah beli tapi mau komplain, minta garansi, atau service, itu termasuk tahap purna transaksi, alias after sales. Jadi semua tahap ini sangatlah penting. Selanjutnya, ada pun larangan buat pelaku usaha. Para penjual nggak boleh jual barang sembarangan. Nggak boleh jual barang yang beratnya nggak sesuai label, atau bilang halal padahal nggak sertifikat halal. Pokoknya harus jujur sesuai apa yang ditulis di kemasan. Jangan bohongi konsumen. Baik, selanjutnya larangan dalam iklan.
Iklan juga nggak boleh sembarangan. Jangan bilang barangnya baru, padahal bekas. Nggak boleh ngasih janji palsu kayak langsung dalam 3 hari. Yang ada malah zong. Pokoknya harus jujur dan jangan menyesatkan. Berikutnya, larangan dalam periklanan. Kalau mau pasang iklan, jangan nipu ya. Nggak boleh bohongin kualitas, jaminan, atau resiko produk. Dan jangan asal comot kejadian viral atau toko publik buat promosi tanpa izin. Ada etika yang harus dijaga. Selanjutnya, klausula baku. Kadang ada tuh tulisan kecil di belakang not atau kontrak. Hati-hati, kalau isinya barang nggak bisa dikembalikan, atau pembeli tanggung sendiri, itu nggak sah. Undang-undang ngelarang pengusaha nulis klausul sepihak yang rugiin konsumen. Next, ada tanggung jawab pelaku usaha. Jadi kalau buat barang yang dijual ini rusak atau cacat, atau juga bikin celaka gara-gara proses produksinya yang ceroboh, pelaku usaha juga wajib banget nih buat tanggung jawab. Karena konsumen itu bisa nuntut. Dan itu tuh masuk kategori ingkar janji atau bahkan pelanggaran hukum. Kapan sih pelaku usaha itu bisa bebas dari tanggung jawab? Tenang, pelaku usaha juga bisa bebas dari tanggung jawab asal ada alasannya yang sah. Contohnya itu seperti apa? Contohnya itu barangnya belum pernah dijual ke publik, cacatnya muncul setelah masa garansinya habis, cacat muncul gara-gara ikut standar tertentu, kesalahan datang dari konsumen sendiri, dan juga atau udah kelewat nih waktu buat ngelaporinnya. Tapi tetap semua itu tuh harus dibuktiin, nggak boleh asal ngeles aja. Selanjutnya ada dasar tuntutan. Jadi konsumen itu bisa menuntut karena dua hal. Yang pertama itu ada pelanggaran jaminan. Nah, jadi misalkan jaminan itu dijanjiin awet, tapi pas baru seminggu udah rusak. Nah, terus yang kedua itu ada kurang hati-hati, kayak lalai pas bikin, nge-packing, atau juga pas ngirim produk. Nah, kita juga punya hak nih guys buat dapat barang yang aman dan sesuai sama janji si penjual tersebut. Next, manfaat penyelesaian sengketa. Jadi, kalau kita ada masalah, ngelaporin itu nggak sia-sia loh guys. Dan juga banyak manfaatnya. Jadi, manfaatnya itu kita bisa dapat ganti rugi. Kita juga bisa bantu konsumen lain supaya juga nggak kena tipu juga seperti kita. Lalu pelaku usaha juga jadi lebih hati-hati dan juga bisa jadi masukan buat perbaikan produk tersebut dan juga ngebongkar produk palsu, serta kita tuh juga jangan takut buat speak up ya, karena kalau kita merasa dirugikan kita harus speak up. Selanjutnya ada penyelesaian secara damai. Jadi kalau ada masalah kita juga nggak harus banget langsung ke pengadilan dan kita tuh bisa banget buat diselesaikan itu secara baik-baik. Yang penting penyelesaian itu adil, gak nabrak hukum, dan juga disetujui oleh dua belah pihak. Siapa aja sih yang bisa ngajuin gugatan? Gak cuma konsumen langsung loh yang bisa nuntut, tapi juga ahli warisnya, kelompok konsumen, LSM yang fokus di perlindungan konsumen, dan juga bahkan lembaga pemerintahan. Pokoknya semua pihak yang concerned itu bisa bantu bela hak konsumen. Next, ada gugatan class action. Jadi gugatan class action ini kalau banyak konsumen dirugiin dengan cara yang sama, bisa nuntut nih guys buat bareng-bareng lewat class action. Tapi ingat, kalau kita mau nuntut juga kita tuh harus ada bukti yang jelas, misalnya bukti beli struk atau transaksinya tersebut dan juga bukti kerugian nyatanya. Next, ada jalur penyelesaian sengketa konsumen. Nah, kalau mau selesaiin sengketa, kita tuh bisa melewati 3 jalur. Yang pertama itu ada jalur pengadilan umum. Jalur pengadilan umum itu yang formal dan juga yang resmi. Untuk yang kedua ini ada BPSK. BPSK itu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, lebih cepat dan juga lebih murah. Dan yang terakhir itu yang ketiga, ada alternatif atau kayak mediasi, negosiasi, dan juga arbitrasi atau wasit netral. Oke, jadi untuk yang terakhir itu ada sanksi pelanggaran perlindungan konsumen. Jadi kalau pelaku usaha ngelanggar, itu tuh bisa kena sanksi. Nah, sanksinya itu yang pertama ada administratif, yaitu kayak disuruh buat bayar ganti rugi. Yang kedua itu ada pidana pokok. Nah, jadi dia tuh bisa masuk penjara sampai 5 tahun atau juga bisa didenda sampai 2 miliar. Nah, untuk yang terakhir ini ada pidana tambahan, kayak dicabut izinnya, barangnya ditarik, ataupun juga dilarang usaha. Pokoknya kalau udah masalah hukum itu tuh udah serius banget. Dan kalau udah urusan hak konsumen juga jangan disepelein. Oke, sekarang kita masuk di akhir video yaitu kesimpulan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dibuat untuk melindungi hak konsumen serta mengatur kewajiban pelaku usaha. Konsumen berhak atas keamanan, kenyamanan, informasi yang benar dan ganti rugi jika dirugikan. Sementara itu, pelaku usaha wajib bertindak jujur, menjamin mutu produk, dan bertanggung jawab jika terjadi kerugian akibat produk cacat ataupun kelalaian. Undang-undang ini juga mengatur berbagai larangan seperti iklan yang menyesatkan, perjanjian sepihak yang merugikan konsumen, dan penjualan produk yang tidak sesuai standar. Bila terjadi sengketa, penyelesaian bisa dilakukan secara damai melalui pengadilan, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK, dan yang terakhir jalur arbitrase. Tujuan utama perlindungan konsumen adalah menciptakan transaksi yang adil, meningkatkan kesadaran konsumen, mendorong pelaku usaha agar lebih bertanggung jawab. Jika terjadi pelanggaran, pelaku usaha bisa dikenai sanksi administratif
pidana maupun sanksi tambahan seperti pencabutan izin usaha atau penarikan barang dari pasaran. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada salah, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.